الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب الجسد سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, sesepuh kita Habib Syekh Sekaf serta para habaib yang lain, lebih khusus yang saya cintai sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar Bapak Anjat Fauzan beserta anak beliau yang dikhitan, anak saya, beserta seluruh hadirin jamaah tasyakuran walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat, ini tempat yang kedua. Bisa ada 4 tempat lagi, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di sini dalam rangka walimatul khitan daripada anak ada kita, yang dimana bapak ibunya keduanya, kedua orang tua daripada anak yang dikhitan mengundang kita semua duduk di ini majelis. Untuk apa? Untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, yang alim, yang abid, yang zahid, yang warid, muallim, muaddim, mudarris, muaddib. Karena dengan kita duduk di majelis, kita membaca doa, membaca yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, maulid, yang dimana itu semua kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk menghadap Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat yang hadir, khususnya hajat sahibul bait, agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi yang mendapatkan keberkahan pada acara malam hari ini bukan hanya sahibul bait, bukan hanya sahibul hajat, akan tetapi kalian semua yang hadir di sini pun ikut mendapatkan keberkahan. Satu contoh, tadi baca tahlil, dibacakan tahlil, qala Allah fi hadis al-qudsi, la ilaha illallah hisni, kata Allah, la ilaha illallah itu benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Nah, atas perantara sahibul bait kita duduk di sini membaca la ilaha illallah. Yakni sahibul bait ini mendorong kita duduk di sini untuk lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah. Belum lagi kita membaca takbir, membaca tasbih. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malikum, sebaik-baiknya amal kalian, sebaik-baiknya perbuatan kalian, amal yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas, mengeluarkan permata, mengeluarkan perak, amal ibadah yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, kemudian musuh meletakkan pedangnya di leher kalian, atau kalian meletakkan pedang kalian di leher musuh kalian. Amal yang lebih baik dari itu semua yaitu berzikir kepada Allah. Ahabbul kalam ilallah arba', perkataan, kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalian bisa memulai 4 itu dari yang mana saja. Boleh baca subhanallah dulu, boleh baca alhamdulillah dulu, boleh baca la ilaha illallah dulu, boleh baca Allahu akbar dulu. Itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah, sehingga orang yang membacanya otomatis menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, sahibul bait mendorong kita duduk di sini untuk memuji Allah, berzikir kepada Allah, belum lagi bersolawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wa sallam.
Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat pengampunan, maghfirah, salawat dari umat adalah doa. Sampai detik ini dan sampai hari kiamat, Allah menciptakan 1 malaikat yang tugasnya berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Apa tugas itu malaikat? Setiap ada umat yang bersalawat kepada Rasulullah, malaikat itu berkata, ini kubur Rasulullah. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, disebutkan. Kamu punya nama satu persatu, disebut di hadapan Rasulullah. Fulana binti fulan, fulana, disebut. Kamu, nama kamu. Kalau nama kamu disebut oleh pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, orang kaya, bahagianya kamu luar biasa. Bangga. Terus bagaimana kalau kamu disebut oleh makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW? Apakah cukup Nabi Muhammad yang menyebut namamu? Tidak. Kata Allah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa, kau punya salawat menghadap Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, disebut lagi kamu punya nama. Fulan bin fulan, fulana bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Jadikan, akan aku ciptakan, akan aku jadikan dari setiap 1 huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, kamu baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ro 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Dari setiap 1 huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang punya 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah. Setiap wajah punya 360 mulut. Setiap mulut punya 360 lidah. Malaikat itu akan bersujud kepadaku, kata Allah, sampai hari kiamat. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa orang yang bersolawat. Lihat berapa banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dengan duduk di sini atas wasilah, atas perantara undangan daripada sahibul hajat dan sahibul bait. Yakni malil wasail hukmul magasid. Itu kaidah usul fikihnya. Amrun bi syai' amrun bi wasailihi. Contoh, kalau naik ke atas tangga, kalau naik ke atas loteng itu hukumnya wajib, maka yang mendorong naik ke atas loteng itu juga hukumnya wajib. Yang mendorong naik ke atas apa? Tangga. Kalau naik ke atas wajib, tangga juga hukumnya. Kenapa? Karena tanggalah yang mendorong orang untuk naik ke atas. Kalau naik ke atas hukumnya sunnah, berarti tangga hukumnya apa? Karena tangga yang mendorong orang untuk naik ke atas. Nah, berzikir kepada Allah itu hukumnya sunnah. Bersolawat hukumnya sunnah. Maka yang mendorong kalian untuk melakukan perbuatan itu, maka akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang kalian lakukan. Mandala ala khairin famithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka orang itu pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjukkan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duduk di sini dalam rangka khitan. Jadi kita udah terbiasa menjadi walimah acara-acara di Indonesia ini. Mulai dari ketika istri kita hamil, bikin acara 4 bulanan. Acara walimatul ini dulu, walimatul urus, pernikahan ya. Habis pernikahan, istri hamil, bikin acara 4 bulanan. Habis 4 bulanan, loh Beb, kenapa kok kita bikin acara 4 bulanan? Menjadi adah istiadahnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dikatakan inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi, inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalik thumma yakuna mudghatan mithla dhalik fa yanfa'u fihi ar-ruh. Nah, itu hadisnya. Sesungguhnya pengumpulan kalian dalam ciptaan dan pengumpulan kalian, Allah kumpulkan penciptaan kalian ya. Penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu 40 hari berupa air mani, nutfah. Setelah 40 hari berupa air mani, thumma yakunu 'alaqatan, kemudian 40 hari lagi berupa darah. Thumma yakunu mudghatan, kemudian 40 hari lagi berupa daging. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 berapa bulan? 4 bulan. Fayanfakhu fihi ruh. Setelah 4 bulan baru Allah tiupkan ruh. Makanya kita ada acara yang namanya 4 bulan.
bulanan. Jadi setiap tradisi Islam itu nggak mungkin ada hikmahnya. Paham? Nah, setelah itu melahirkan. Setelah istri kita melahirkan, disunahkan untuk mengazani, ya, mengazan. Sebagaimana hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengazani Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Setelah itu sunnah lagi bahwasanya mengakekah anak yang lahir tersebut, diakekah pada usia 7 hari. Anak laki kambingnya 2, anak perempuan kambingnya 1. Tapi kalau nggak mampu, kita nggak mampu beli kambing 2, cukup beli kambing 1. Setelah itu akekah dicukur rambutnya, itu sunnah. Dicukur rambutnya, ditimbang, ditukar rupiah seharga emas atau perak. Kemudian sunnahnya lagi ditahnik. Apa itu tahnik? Ambil kurma. Oh, nggak ada kurma, gampang. Madu, nggak ada madu. Gula, nggak ada gula, yang manis saja itu. Bawa ke orang soleh, Habib tolong ditahnik. Tahnik itu dari kata hanaka, artinya langit-langit. Ini sengaja anda jelasin mulai dari bayi, paham ya? Biar dia paham, mulai dari proses penghamilan sampai nanti disunat, paham? Nah, pertama akekah lupa tadi. Nah, akekah itu sunnah. Yang memotong akekah sunnahnya bapaknya sendiri. Ingat ya, sunnah motong akekah adalah bapaknya sendiri. Nah, terus ada lagi, ini ente jarang tahu nih, kalian jarang tahu. Sunnah daging akekah itu dimasak. Kalau korban kan sunnahnya dibagiin mentah. Kalau akekah sunnahnya dibagiin mateng. Nah, terus ada lagi satu nih, ini jarang tahu. Coba anda tanya, kaki-kaki kambing yang bekas dipotong akekah itu sunnahnya diapain? Sunnah kaki-kaki kambing diberikan kepada bidan atau orang yang membantu proses melahirkan. Itu hukumnya baru tahu kan? Makanya nyantri dari kalian. Paham? Terus sampai mana tadi? Tahnik dari kata hanaka, artinya langit-langit. Ini hanaka artinya langit langit. Nah, ambil kurma, kalau nggak ada kurma yang penting manis-manis, sunnah. Kasih ke orang soleh, kemudian ditaruh. Sunnah memberi nama anak pada usia 7 hari ketika dia akekah. Sunnahnya beri nama apa? Sunnah memberi nama anak. Pertama, sunnah memberi nama memberi nama anak yang pakai kata abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Pokoknya ada abd ya, itu hukumnya sunnah. Abdul Somad, Abdul Razak, itu hukumnya sunnah. Terus sunnah memberi nama anak dengan nama-nama Nabi. Adam, Nuh, Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Kedua. 3, sunnah memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad, Mustafa, Mujtaba, Murtaba, Toha, Yasin. Itu hukumnya sunnah. Sunnah memberi nama anak dengan nama-nama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau perempuannya Fatimah, Khadijah, Sumayyah, Ummu Sulaim dan lain-lainnya. Sunnah memberi nama anak dengan nama orang soleh. Syafi'i, Ghazali, Hambali, Hanafi, Haytami, Abdul Qadir Jailani, Alwi, Salim, Hasan, Husain dan lain-lainnya. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Tommy, Alek, Hengki, Johnny, Bob Marley. Hukumnya makruh. Kata Rasulullah, perbaguslah nama-nama kalian, sebab kelak di akhirat kalian akan dipanggil sesuai dengan nama-nama kalian. Masa antara malaikat panggil, wah Hengki. Nah, terus haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Nah, ini paling banyak di Indonesia umat Islam anaknya namanya dewa. Krishna, Wisnu, Sinta, Rama. Padahal hukumnya haram. Hakul walad alal hakul walad alal walid. Hak seorang anak terhadap orang tua an yuhassinu ismuhum wa yuhassinu adabuhum. Kewajiban seorang orang tua kepada anak dan hak anak terhadap orang tua an yuhassinu ismakum, hendaklah orang tua memperbagus, memperindah nama anaknya dan memperbagus serta memperindah daripada akhlak, adab dan budi pekerti anak-anaknya. Yang kedua.
Terakhir, masalah khitan. Khitan itu saudara-saudara, ya, khitan itu kalau dalam fikih itu yang dipotong kulfah. Tahu kulfah? Kulfah itu ujung kemaluan laki-laki. Kalau perempuan yang dipotong badr. Badr itu kenjer. Ini bukan ngomong jorok, ini ngomong ilmu. Apalagi itu orang rekam begini, kalau itu semua orang nggak suka, wah Habib ngomongnya jorok, padahal ilmu. Badr itu kenjer. Akan tetapi hukumnya kata para ulama makruh. Kalau menyunat perempuan, memotong badrnya itu kenjernya ujung kemaluan perempuan, kalau dipotong terlalu banyak, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa mengurangi syahwat atau hawa nafsu bersetubuh daripada perempuan. Coba lihat orang barat. Orang barat perempuan tuh mereka nggak pernah disunat. Makanya hawa nafsu mereka besar, syahwat mereka besar. Nggak puas main sama laki, main sama perempuan. Nggak puas sama perempuan, sama binatang. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dikhitan. Nah, jadi perempuan dikhitan, tapi kalau perempuan makruh memotong badrnya terlalu banyak. Kenapa? Takut hawa nafsunya berkurang. Kalau laki-laki dipotong kulfa. Nah, adapun hadis tentang khitan, qala Rasul ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qudum. Ya. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi dan Rasul yang pertama dikhitan, beliau dikhitan pada usia 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. 80 tahunnya Nabi Ibrahim itu masih muda. Ya. Nabi Ibrahim dikhitan berapa tahun? 80 tahun dan dikhitan menggunakan kapak. Terus bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad wulida makhulan makhtunan maktu asurrah. Nabi kita Muhammad, beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan bercela, dan dalam keadaan tali pusarnya putus. Jadi Nabi Muhammad tidak dikhitan, beliau lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Nah terus isyarat khitan. Isyarat khitan ini sudah ada di zaman Nabi Adam. Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bermohon, ya Allah, bernazar, kalau engkau terima taubatku, aku akan korbankan sebagian anggota tubuhku untukmu. Hanya di kota Mekah Allah terima taubatnya. Ketika Allah terima taubatnya, apa kata Nabi Allah? Apa kata Allah? Engkau sudah nazar, wajib engkau laksanakan nazarmu, maka potonglah kulfahmu, sebagian kulfah ujung kemaluanmu, potong, korbankan untukku. Itu isyarat khitan. Sudah ada di zaman Nabi Allah. Adam pun memotong kulfahnya beliau. Nah, jadi intinya acara khitan, kita duduk di sini mendoakan agar anak kita, putra kita ini yang dikhitan menjadi anak yang soleh.